Selamat datang dalam Rehavin, Renungan Harian Vincentian. Renungan pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Francius Suprijadi CM. Mari kita simak bersama renungan hari ini. Damai bagimu, salam Vincentian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini bersumber dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23. Teks ini menjadi bagian dari amanat perpisahan Tuhan Yesus sebelum Yesus ditangkap, lalu menderita, disiksa, disalib, dan juga lalu bangkit. Yesus bersabda, "Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Yesus menyampaikan sabda ini kepada para murid dan kepada kita semua. Dalam diri para rasul kita bisa melihat kesaksian sabda ini, bahwa para rasul sungguh berduka cita, bahkan ketakutan setelah Yesus ditangkap, diadili, dijatuhi hukum mati, dan wafat disalib. Para rasul berkumpul dalam rumah dengan pintu-pintu ditutup, katakan karena takut akan masyarakat orang-orang Yahudi yang tentu juga mencari mereka, para murid Tuhan Yesus. Dan saudara yang terkasih, kita bisa lihat dengan peristiwa Pentakosta, para rasul yang sebelumnya berduka cita, bahkan dalam ketakutan, kekhawatiran, menjadi bersuka cita, penuh semangat, optimis, mewartakan apa yang sebelumnya menjadi sumber duka cita mereka, mewartakan Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit. Dan lalu sungguh benar sabda Tuhan bahwa duka cita itu akan menjadi sukacita. Sukacita yang bahkan Yesus katakan tidak bisa diambil dari para murid Tuhan. Yesus menggambarkan dalam ayat 21, seperti seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Kalau saya menangkap ini, saudara, saya melihatnya dalam diri para rasul, lalu mereka seperti perempuan yang melahirkan anak. Para rasul melahirkan Tuhan Yesus kembali dalam hidup mereka. Tuhan Yesus yang menjadi nyata bagi mereka. Yesus yang sebenarnya. Yesus yang juru selamat. Yesus yang memang harus menderita, wafat, dan bangkit. Yesus yang mulia. Dan inilah saudara yang menjadi sumber sukacita para rasul. Dan berangkat dari sukacita ini, semangat mewartakan Yesus, bahkan lalu para rasul mendapat aneka karunia kuasa Tuhan untuk menyembuhkan bahkan menghidupkan orang. Sukacita yang semakin berlimpah karena mereka bersukacita. Sukacita yang terus berlimpah dan mengalir terus karena mereka mewartakannya. Semakin banyak membagikan, semakin sukacita menjadi berlimpah. Dan inilah yang dialami para rasul. Dan sekali lagi saudara, sumbernya adalah karena mereka mengalami Yesus yang lahir kembali dalam hidup mereka. Mereka mengalami Yesus yang sesungguhnya, yang sejati. Mereka memiliki relasi personal yang semakin dalam dan nyata dengan Tuhan Yesus. Maka saudara, kita pun akan mampu di dalam Tuhan beralih dari duka cita menjadi sukacita.
Dan sumbernya adalah ketika sungguh kita melahirkan kembali Tuhan Yesus dalam hidup kita. Memandangnya, menerimanya dengan cara baru. Cara baru yang membuat kita semakin teguh, semakin kokoh, semakin percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Apapun yang terjadi dengan diri kita. Bahwa penderitaan yang kita alami, apapun alasannya, diperkenankan Tuhan kita alami supaya kita dimurnikan. Mulai dari kalau karena itu kesalahan kita disadarkan untuk berubah, untuk bertobat. Kalau penderitaan itu bukan karena kesalahan kita, bahkan seperti Yesus sabdakan, kalau kamu menderita karena aku, berbahagialah, karena upahmu besar di surga. Kalau karena kita menjadi orang baik, karena kita murid Tuhan, melayani dengan baik, entah di masyarakat, di gereja, dimanapun berada, lalu kita mendapatkan penderitaan, kita mendapatkan duka cita. Ini diperkenankan Tuhan untuk memurnikan kita, memurnikan iman kita, bahwa kita lalu akan dibukakan untuk melihat meskipun mengalami ini bahwa Allah tetap mencintai. Jasmani kita mungkin menderita, tetapi percaya saudara, jiwa kita bersukacita. Seperti yang dialami oleh para rasul. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 41 dikatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara yang terkasih, fisik, psikis, pikiran, perasaan para rasul menderita, tetapi jiwa mereka bahagia, bersukacita. Demikian juga kita. Fisik kita, pikiran kita, perasaan kita, psikis kita bisa menderita, boleh menderita. Tapi kalau semua itu karena kita melakukan karena Yesus, percaya, jiwa kita bersukacita. Boleh kita melihat pengalaman kita, misalnya kita melayani di gereja. Lalu karena pelayanan kita itu entah sebagai lektor atau kur atau apa, lalu mungkin ada kesalahan. Lalu kita ditegur, bahkan dimarahi karena mungkin membuat misa menjadi kurang bagus di mata orang tertentu. Kita bisa kecewa. Aku sudah memberikan waktu, aku sudah latihan, hanya kesalahan sedikit, tapi mengapa harus dimarahi seperti itu? Orang bisa lalu tidak mau lagi melayani. Tapi saudara, ketika mengalami seperti itu, coba diam sebentar, tarik nafas, dan ingat sabda Tuhan. Seperti di Matius 11:12, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Kita masukkan sabda Tuhan. Kita ingat Tuhan Yesus yang dia juga sudah menderita. Dan saudara, percaya ketika kita lakukan proses seperti ini, nanti muncul rasa sukacita dalam diri kita. Itulah jiwa kita yang mau berseru, aku bersukacita kok dengan penderitaan. Dan itu nanti yang membuat kita lalu semakin merasakan, ya Tuhan terima kasih, aku boleh ditegur karena kesalahan, karena aku sudah melayani. Lalu menjadi kita bisa bersyukur. Dan saudara,
kalau proses seperti ini kita lakukan terus, lama-lama kita menjadi terbiasa untuk tetap bersukacita, bahkan lalu bahagia bahwa kita sudah melayani, kita sudah menjadi orang baik, tetapi kita tetap mengalami penderitaan. Dan kebahagiaan itu, saudara, dari waktu ke waktu akan semakin melimpah dan semakin membuat kita percaya, yakin sungguh Tuhan mengasihi, ada sukacita bersama dia. Mari saudara, kita mohon rahmat Tuhan, semoga sabdanya hari ini sungguh menuntun kita, meneguhkan kita apa yang perlu kita lakukan supaya setiap duka cita atau penderitaan bisa sungguh menjadi sukacita karena Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih karena telah menyaksikan renungan harian Vincentian pada hari ini. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai karya dan perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati.